Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tesar Priliandi. Baiklah, di video perdana ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fuzzy logic. Pertama, kita masuk ke pendahuluan. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan atau imprecise, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti atau significance. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apakah sebenarnya logika fuzzy itu. Jadi, logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, di mana dapat kita lihat dalam sebuah logika fuzzy, kita mengetahui ada input, kemudian ada output. Input yang dimasukkan adalah kita misalkan persediaan barang akhir minggu, kemudian akan kita masukkan ke dalam sebuah kotak hitam, yang dimana kotak hitam tersebut adalah ruang fuzzy-nya atau tempat fazifikasinya. Kemudian akan keluar pada produksi barang esok hari. Apa yang akan kita produksikan itu adalah ruang outputnya. Seperti itu. Adapun beberapa alasan mengapa logika fuzzy banyak digunakan. Pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Dia sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang lain daripada yang lain, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat membangun bagian teratas dari pengalaman para pakar, dan juga logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Baiklah, lanjut kita akan masuk ke pemahaman terkait dengan himpunan fuzzy. Pada himpunan tegas atau yang dinamakan Kripset, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis sebagai mu AX, yang dimana dia akan memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika nilainya 1 artinya X adalah anggota A. Jika nilainya 0 artinya X bukan anggota A. Seperti itu. Contoh, jika diketahui semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A mu A2 akan bernilai 1 karena 2 merupakan anggota elemen dari A. Jika nilai keanggotaan 4 pada A mu A4 sama dengan 0 karena 4 bukan merupakan anggota A, sehingga ditulis 4 bukan elemen A. Bagaimana dengan nilai keanggotaan 2 pada B atau 5 pada B? Maka teman-teman mungkin dapat melihat sendiri bagaimana caranya seperti yang tadi dijelaskan.
seperti itu. Adapun contoh lainnya, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umur kurang dari 35 tahun, parubaya, umur antara 35 sampai 55 tahun, tua, umur lebih besar dari 55 tahun. Jadi kalau kita gambarkan nilai himpunan Krips-nya, dapat teman-teman lihat di sini seperti gambar berikut. Untuk lebih memahaminya dapat kita lihat bahwa usia 34 tahun maka dikatakan muda. Usia 35 tahun maka dikatakan tidak muda. Usia 35 tahun maka dikatakan parubaya. Usia 34 tahun maka dikatakan tidak parubaya. Usia 35 tahun kurang 1 hari maka dikatakan tidak parubaya. Usia 35 tahun lebih 1 hari maka dikatakan tidak muda. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa himpunan Krips untuk menyatakan umur bisa tidak adil karena adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Sehingga himpunan Fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal seperti tersebut. Seorang yang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, parubaya dan tua, dan sebagainya, seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya, yang dimana dapat kita artikan bahwa derajat keanggotaan di sini bernilai antara 0 sampai 1. Semakin nilai mendekati 1, maka keanggotaannya semakin tegas. Jadi gambar berikut menunjukkan himpunan Fuzzy untuk variabel umur. Dan dapat kita lihat di sini bahwa umur 40 beririsan dengan muda dan parubaya. Maka jika kita lihat nilai derajat keanggotaannya bisa kita hitung pada himpunan muda dan himpunan parubaya, sehingga dapat ditentukan yang mana nilai derajat keanggotaannya. Seperti itu. Lanjut, atribut himpunan Fuzzy. Pertama, variabel Fuzzy. Variabel dalam suatu yang dimana merupakan variabel dalam suatu sistem Fuzzy. Dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan dengan logika Fuzzy, kita harus dapat menentukan parameter, baik itu input maupun outputnya. Contoh dari variabel dalam sistem Fuzzy adalah variabel berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan Fuzzy atau yang dinamakan Fuzzy set adalah himpunan yang mewakili suatu kondisi pada variabel Fuzzy, yang berarti jika kita sudah menentukan variabelnya, baik itu input maupun output, maka dari variabel tersebut kita akan menentukan himpunan Fuzzy pada setiap variabel Fuzzy-nya. Dalam contoh di sini, misalkan kita mempunyai variabel suhu, maka dalam variabel suhu ini kita dapat menentukan himpunan Fuzzy-nya, yang mana kita dapat membagi himpunan Fuzzy tersebut hingga menjadi beberapa bagian tergantung kebutuhan. Di sini variabel suhu dibagi menjadi 3, yaitu panas, hangat, dan dingin. Kemudian contoh yang kedua
Misalkan variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, rendah. Ini tergantung bagaimana kita menentukan kebutuhan variabel fusi yang sudah dibuat. Seperti itu. Adapun himpunan fusi memiliki dua atribut, yaitu linguistik. Yaitu pertama linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi. Misalnya panas, hangat, dingin. Yang kedua adalah numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 33 dan seterusnya. Lanjut, himpunan semesta. Keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contoh, semesta untuk variabel berat badan 1 sampai 150, semesta untuk variabel suhu 0 sampai 100. Seperti itu. Lanjut, domain. Arti domain di sini adalah nilai-nilai yang ada pada setiap himpunan fusi yang telah dibuat. Misal pada variabel suhu, dingin dengan domain 0 sampai 60, hangat 50 sampai 80, panas 80 sampai plus tak terhingga. Jadi itu yang kita namakan dengan atribut himpunan fusi. Lanjut, fungsi keanggotaan. Adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan dalam fungsi keanggotaan. Pertama, linear, mana pada linear ini terdapat representasi linear naik dan linear turun. Untuk representasi linear naik, untuk menentukan derajat keanggotaannya, kita bisa melihat rumus ini. Mu x akan sama dengan 0 jika nilai x lebih kecil atau sama dengan a. Maka nilai mu x derajat keanggotaannya nilainya adalah 0. Jika x-nya antara a min b, a sampai b, maka bisa digunakan rumus x min a per b min a. Tapi jika nilai x-nya lebih besar dari b, maka derajat keanggotaannya bernilai 1. Begitu juga dengan linear turun, menggunakan rumus yang seperti yang sudah diberikan. Kemudian untuk segitiga, representasi segitiga atau triangular ditentukan oleh 3 parameter ABC sebagai berikut. Jika nilai X lebih kecil sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya 0. Dan jika X-nya antara A sampai B, maka bisa digunakan rumus X min A dibagi B min A. Jika X-nya antara B dan C, maka bisa digunakan rumus C min X per C min B. Jika nilainya lebih kecil atau sama dengan X-nya lebih besar atau
sama dengan maka derajat keanggotaannya bernilai 0. Lanjut untuk trapesium, representasi trapesium sama halnya dengan representasi segitiga. Tergantung nilai X-nya berada pada range antara A dengan B atau B dengan C atau C dengan J. Jadi tergantung nilainya berada di mana dan tinggal memasukkan rumus yang sudah disediakan. Seperti yang ada di dalam slide ini. Seperti itu. Lanjut ke operasi logika. Operasi himpunan Fuzzy. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan disebut firing strength atau alpha predikat. Ada 3 operasi dasar yang diciptakan oleh Zade. Yang pertama, operasi N, yang dimana operasi ini berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. Alpha predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antar kedua himpunan, yang jika dimodelkan seperti berikut. Mu A irisan B sama dengan nilai minimum antara mu A X dengan mu BY. Seperti itu. Misal, nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6, dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum, sehingga dituliskan mu muda irisan gaji tinggi sama dengan minimum mu muda 27 dan mu gaji tinggi 2 juta didapatkan hasil minimal 0,6 dan 0,8, dan sehingga nilai minimumnya adalah 0,6. Seperti itu. Yang kedua ada operator OR, di mana berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alpha predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antar kedua himpunan, yang jika dimodelkan mu A union B sama dengan nilai maksimum antara mu A X dan mu BY. Misal, nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6, dan nilai keanggotaan 27 pada himpunan penghasilan tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum mu muda union gaji tinggi sama dengan maksimum muda 27 dengan gaji tinggi 2 juta. Dapatkan maksimum 0,6 dan 0,8. Sehingga predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi nilai maksimumnya adalah 0,8. Yang ketiga adalah operasi NOT, di mana berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Alpha predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan dari 1. Misal, nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6. Maka predikat untuk usia tidak muda adalah mu muda 27 sama dengan 1 minus muda 27 sama dengan 1 minus 0,6, sehingga didapatkan predikat untuk usia tidak muda adalah 0,4. Seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan singkat
tentang logika fuzi atau fuzzy logic. Mungkin teman-teman dapat membaca beberapa buku referensi tentang logika fuzi jika kurang paham. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.